Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagai umat Islam, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu termasuk ridhonya, sehingga dengan bisa datang ke kajian ini termasuk ridhonya. Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya. Amin. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang telah memperjuangkan agama Islam ini ke penjuru dunia, sehingga seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk judul kultum sore ini yaitu tentang amalan-amalan kecil berpahala besar. Ada di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Insya Allah semua sudah hafal Ibu kalau Al-Mulk. Ibu yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dia yang maha perkasa dan maha pengampun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam jamaah ini semua termasuk orang yang beriman di dunia. Sebagai orang yang beriman, yakin bahwa kehidupan di dunia ini tidak abadi, tetapi masih ada kehidupan lagi, yaitu di alam akhirat yang ditandai dengan hari kiamat. Sebagai umat Islam harus cerdas tentunya, banyak melakukan amalan-amalan kebaikan untuk bekal nanti di hari perhitungan. Rasulullah SAW telah memberikan contoh pada umatnya, yaitu mengumpulkan amalan-amalan yang berpahala besar. Contohnya yaitu seperti jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, Ibu jangan berpikir kalau jihad fisabilillah itu seperti ngebom itu, tidak ya Bu ya. Jihad fisabilillah itu banyak contohnya seperti ulama-ulama ya, ulama-ulama atau ustadzah seperti Ustadzah Ida ini yang telah ceramah-ceramah di tempat lain memberikan ilmu pengetahuan tentang Islam, itulah yang namanya jihad fisabilillah. Terus seperti guru-guru Ustadzah Muji dan lainnya ya, yang mengajar anak-anak tahfidz Al-Quran maupun yang mengajar ibu-ibu seperti Ustadzah Dinul ini. Bagi ibu yang mau mendaftarkan ngaji di Ustadzah Dinul bisa, itu termasuk jihad fisabilillah Ibu. Jadi banyak istilah jihad fisabilillah itu. Seperti penjenengan ya, cari teman terus diajak ngaji di sini. Itu termasuk jihad fisabilillah Bu, karena orang menuntut ilmu itu termasuk jihad fisabilillah. Yang kedua yaitu seperti sholat malam, yaitu sholat tahajud. Itu termasuk amalan-amalan yang berpahala besar, karena enak-enak wong turut bangun malam ya Bu ya, sujud kepada Allah. Tonggo-tonggo saya pada mancal kembang ngiler Ibu, awake dhewe bersujud. Bagi yang belum pernah melakukan sholat malam itu memang berat, tapi insya Allah kalau kita jalani setiap hari insya Allah nanti enak. Gak sholat tahajud itu rasanya nggak bisa, Ibu ya. Dan yang ketiga yaitu mau memberikan sebagian hartanya di jalan Allah. Itu termasuk amalan-amalan besar. Itu contoh ya Bu ya. Kemudian bagaimana masalah yang di atas tadi ya, yaitu mengiringi amalan kecil dengan keimanan dan hati yang sabar.
Yang kedua, melakukan amalan-amalan kecil terus-menerus. Dan yang ketiga, melakukan amalan dengan dalam keadaan sulit maupun serba kekurangan. Kemudian amalan-amalan kecil contohnya seperti infak pagi. Infak pagi itu termasuk amalan-amalan kecil putus. Untuk ibu-ibu yang baru, yang belum mengerti tentang infak pagi, banyak nih. Banyak. Insya Allah nanti biar dijelaskan sama Ustazah Ida. Jelaskan aja. Panjang. Tidak apa-apa. Infak pagi Bu ya. Kita itu sebagai umat Islam dianjurkan infak pagi, karena setiap pagi itu ada malaikat dua yang turun yang mengikuti seorang hambanya. Dan yang malaikat dua itu, yang satunya mendoakan kita baik dan yang satunya mendoakan kita buruk. Ya, kalau kita masukkan infak pagi, maka malaikat yang satunya itu mendoakan gini, ya Allah, limpahkanlah rezekinya dia, gantilah rezekinya dia, hamba yang dermawan. Tetapi kalau penjenengan tidak bayar infak pagi ya, sobo itu Bu. Nah itu yang malaikat satunya itu berdoa, ya Allah, musnahkanlah orang yang bakhil itu. Apa Bu orang bakhil? Orang yang bakhil itu termasuk mencintai hartanya tapi takut miskin. Maka dia tidak mau infak pagi. Ya, infak pagi itu bisa, misalnya penjenengan kalau mau sepeda motor mau keserempet gitu ya. Misalnya kan kalau nggak bayar infak pagi, insya Allah keserempet teman. Tapi kalau kita membayar infak pagi, insya Allah cuma dikejalidik gitu aja. Karena sudah dapat doa dari malaikat yang pertama tadi. Tapi kalau yang kedua, masya Allah mendoakan sangat buruk sekali. Musnahkanlah hamba yang tidak pernah mau berinfak tadi gitu. Itu yang pertama ya Bu ya. Kemudian amalan-amalan kecil yang berpahala besar itu termasuk penjenengan mendengarkan azan itu termasuk amalan-amalan kecil berpahala besar. Makanya penjenengan misalnya kalau lagi ngobrol dengan saudara maupun teman dan keluarga, kalau ada azan itu tolong didengarkan sambil menjawabnya, maka itu akan menjadi amalan besar. Padahal remeh saja ini, tapi amalannya menjadi pahala yang besar. Kemudian yang nomor 2, mengaminkan imam selagi sholat jamaah itu, maka itu akan menjadi amalan berpahala besar. Dan yang nomor 4 yaitu kalau ada imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka itu akan menjadi amalan kecil tapi berpahala besar. Yang nomor 5, sebelum beraktivitas maka membaca bismillah dulu. Semua apalagi kalau jangan mau ambil sesuatu, membaca bismillah, maka itu akan menjadi amalan kecil berpahala besar. Gak kerasa hanya bismillah ya, bismillah, tapi pahalanya besar sekali karena setiap waktu kita melakukan ya, membaca bismillah. Yang nomor 6 yaitu mensucikan diri. Kalau mau tidur yaitu menjaga air wudhu. Misalnya kalau habis sholat isya ya, terus kok kentut mau tidur, ambil air wudhu supaya mencucikan diri dalam keadaan tidur ya. Tetapi ibu-ibu menjaga wudhu itu bukan hanya mau sholat maupun mau tidur. Setiap hari dari pagi sampai malam diusahakan menjaga air wudhu. Kenapa kok disuruh menjaga air wudhu? Untuk ibu-ibu yang baru mungkin belum jelas nih, saya jelaskan. Karena menjaga air wudhu itu insya Allah bisa melunturkan dosa-dosa kita nih. Dan yang nomor berapa tadi? Nomor 7 ya. Yang nomor 7, bersujud syukur dalam spontanitas. Kalau ada kabar gembira ya dari keluarga, maka itu akan menjadi amalan berpahala besar. Misalnya penjenengan ya, ada anaknya ikut tes PNS ya, terus lolos kan dapat kabar gembira, terus langsung bersujud syukur kepada Allah, maka itu akan menjadi pahala yang besar. Dan yang nomor 8, kalau habis sholat itu membaca sholat ayat kursi itu juga menjadi amalan besar ibu. Yang 9 yaitu
zikir termasuk amalan kecil berpahala besar, apalagi di saat kita sambil aktivitas sambil berzikir, masya Allah pahalanya ini. Yang nomor 10 yaitu istiqomah dalam beribadah, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Inilah yang dinamakan amalan-amalan kecil berpahala besar karena dilakukan setiap terus-menerus, tidak pernah putus-putus. Kultum ini saya ambil daripada Al-Quran dan hadis. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan untuk sore ini, semoga bermanfaat buat ibu-ibu semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kekurangan dan kekilafan itu datang dari pribadi saya sendiri. Sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.